10 tempat wisata di Makassar yang wajib dikunjungi. Makassar yang terkenal dengan kuliner khasnya pisang epe dan coto ini memiliki berbagai tempat wisata yang indah. Berada di pesisir Pulau Sulawesi, kota ini populer dengan pantai Losarinya. Tapi ternyata Makassar masih memiliki beragam tempat wisata andalan, mulai dari pantai sampai dataran tingginya. Jangan sampai saat berada di Makassar Anda tidak tahu harus kemana. Agar tak menyesal karena melewatkan hal-hal menarik saat berkunjung ke Makassar nanti, berikut 10 tempat wisata di Makassar yang wajib masuk ke agenda liburan Anda. Pantai Losari. Mampir ke pantai yang berada di Jalan Penghibur ini sudah menjadi kegiatan wajib bagi setiap pengunjung yang datang ke Makassar. Tempat wisata andalan ini memiliki keunikan tersendiri. Jika biasanya pantai dikenal dengan pasirnya, Pantai Losari tidak memiliki pasir. Jika Anda datang, Anda akan menemui beton di tepiannya. Tidak ada pasir bukan berarti pantai ini tak layak dikunjungi. Ada banyak hal yang menarik dari tempat wisata ini. Di sini Anda bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan seperti memancing, naik sepeda air atau banana boat, berlayar dengan perahu dan masih banyak lagi. Apa hal menarik lainnya dari sebuah tempat wisata? Tentu saja kulinernya. Ada banyak sajian kuliner khas Makassar yang bisa Anda nikmati di sini, mulai dari pisang epe, coto, sop kondro, sampai dengan es palu butung. Tempat wisata di Makassar ini dikunjungi setiap hari, terutama saat akhir pekan. Pada pagi hari banyak yang menjadikannya sebagai lintasan jogging. Sedangkan pada sore hari banyak yang menunggu momen matahari terbenam sambil berwisata kuliner di sini. Benteng Rotterdam. Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam ini berada tak jauh dari kawasan Pantai Losari. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Kuatalo yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja ke-9. Pada awalnya, benteng dibangun dengan menggunakan tanah liat dan putih telur, sampai kemudian bangunan disempurnakan oleh Raja ke-14. Jika dilihat dari atas, bentuk benteng ini menyerupai seekor penyu yang sedang berangkat ke arah laut. Penyu dipilih karena binatang ini dapat hidup di air dan di darat. Hal ini sesuai dengan kerajaan Kuatalo yang berjaya di lautan maupun daratan. Nama awal dari benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Sampai pada saat benteng ini jatuh ke tangan Belanda dan berganti nama menjadi Fort Rotterdam. Nama ini menjadi populer sampai sekarang. Pada zaman Belanda, benteng ini digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah hasil rampasan dari Indonesia bagian timur. Di dalam kompleks benteng terdapat 13 bangunan dan 5 buah menara dengan sebuah menara di pintu masuk. Sedangkan 4 buah menara lainnya ada di setiap sudut kawasan benteng. Ada juga sebuah museum yang disebut Museum Lagaligo yang berisi koleksi benda-benda sisa kebesaran kerajaan dahulu. Selain itu ada sebuah ruangan yang diyakini sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro. Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai 6 sore dan gratis. Sedangkan untuk museum, Anda dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp7.500 per orang. Museum Lagaligo buka setiap Selasa hingga Minggu, mulai dari pukul 8 sampai setengah 1 siang. Trans Studio Makassar. Trans Studio Makassar menjadi sebuah ikon tempat wisata modern di kota ini. Dibuka pada tanggal 20 Mei 2009, Trans Studio berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar. Di dalamnya terdapat 21 wahana dan 4 zona permainan, yaitu Studio Sentral, Cartoon City, Lost City, dan Magic Corner.
Tempat wisata ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 7 malam. Kecuali pada akhir pekan dan hari libur nasional, Trans Studio Makassar buka sampai dengan pukul 9 malam. Untuk tiket masuk, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 pada hari biasa, Rp175.000 pada akhir pekan, dan Rp200.000 saat ada event tertentu di sini. Taman Nasional Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung berada di Kabupaten Maros atau sekitar 45 km dari pusat kota Makassar. Tempat wisata ini luasnya mencapai 43.750 hektar dengan wilayahnya yang melingkupi batu kapur, air terjun dan juga gua. Taman nasional ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani dari Inggris, Alfred Russel Wallace. Saat itu, Wallace menyebut tempat ini sebagai kerajaan kupu-kupu karena ada sekitar 250 jenis kupu-kupu di sini. Kupu-kupu memang dijadikan maskot bagi tempat wisata ini. Di gerbang masuk Taman Nasional Bantimurung terdapat sebuah patung kupu-kupu raksasa yang siap menyambut pengunjung yang datang. Di sini Anda bisa melihat berbagai jenis kupu-kupu, mulai dari yang masih berupa ulat, kepompong, sampai berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada juga koleksi kupu-kupu yang telah diawetkan. Hal mengasyikkan lain yang bisa Anda lakukan adalah bermain flying fox, berenang di kolam yang telah disediakan, bermain di bawah air terjun atau menjelajahi gua yang ada di kawasan ini. Untuk masuk ke Taman Nasional Bantimurung, Anda akan dikenakan biaya Rp20.000 per orang. Taman Laut Takabonerate. Taman laut ini berada di Kota Benteng, Kepulauan Selayar. Tempat wisata ini merupakan surga bagi penyelam dan Anda yang suka snorkeling. Saat menyelam, Anda bisa berenang bersama ratusan jenis ikan, penyu, dan kura-kura. Kecantikan terumbu karangnya juga bisa membuat Anda semakin betah berlama-lama menyelam di sini. Saat terbaik untuk menyelam di taman laut ini adalah di antara bulan April hingga Mei. Pada saat itu, arus dan suhu air serta berbagai faktor pendukung lainnya sedang dalam kondisi baik, sehingga jarak pandang saat menyelam pun menjadi sempurna. Untuk menyelam di tempat wisata ini, Anda harus mendapat izin dari Balai Taman Nasional dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku. Biaya yang dikenakan adalah Rp25.000 untuk wisatawan domestik dan Rp60.000 untuk wisatawan mancanegara. Jika ingin menyewa peralatan menyelam, Anda harus menyiapkan uang Rp250.000. Malino. Malino adalah tempat wisata yang berada di dataran tinggi dan menawarkan panorama khas pegunungan. Kawasan ini berada sekitar 90 km dari pusat kota Makassar. Selama perjalanan menuju Malino, Anda akan melewati pemandangan hutan pinus dan batu kapur yang indah. Malino berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini berkisar antara 10 hingga 26 derajat Celcius. Jangan sampai lupa membawa jaket dan pakaian hangat Anda. Kawasan ini sudah terkenal sejak zaman Belanda dan dijadikan tempat wisata favorit mereka. Di sini ada banyak air terjun yang indah, seperti air terjun Seribu Tangga dan air terjun Takapala. Selain itu ada juga kebun teh, lamba biru dan bangker peninggalan Jepang. Sebelum pulang, sempatkan untuk membeli oleh-oleh khas tempat wisata ini seperti dodol ketan, buah markisa dan juga apel. Tanjung Bira. Pantai ini berada cukup jauh, yaitu sekitar 200 km dari kota Makassar. Jarak ini tak akan berarti saat Anda sudah menginjakan kaki di atas pasirnya.
Tanjung Bira terkenal dengan pasirnya yang selembut dan seputih bedak bayi, serta airnya yang jernih kebiruan. Keindahan tempat wisata ini tak hanya dikenal oleh wisatawan domestik saja, tapi juga wisatawan mancanegara. Mereka biasa berenang, berjemur, snorkeling, atau hanya duduk menikmati pemandangan terbit dan tenggelamnya matahari. Jika lupa membawa alat snorkeling, Anda bisa menyewanya seharga Rp30.000. Ada juga sepeda motor yang disewakan Rp65.000 per hari untuk berkeliling kawasan pantai ini. Fasilitas di sini cukup lengkap, mulai dari penginapan, restoran, dan juga kamar mandi untuk membersihkan diri setelah berenang. Tiket masuk ke Tanjung Bira adalah Rp5.000 per orang. Danau Tempe. Danau yang terletak di bagian barat Kabupaten Wajo ini disebut sebagai penghasil ikan tawar terbesar di dunia. Di atas danau ada banyak rumah apung milik nelayan setempat dengan jala-jala yang digunakan untuk menangkap ikan. Di tempat wisata ini, Anda bisa memancing atau berkeliling dengan menyewa perahu nelayan. Selain itu, Anda juga bisa membeli ikan segar dan juga sayuran yang ditanam di sekitar danau. Setiap tanggal 23 Agustus, di sini diadakan ritual tahunan untuk menyucikan danau yang disebut dengan Macara Tapare. Kepala nelayan akan menyembelih seekor sapi. Setelah itu akan ada banyak pertunjukan seni dan budaya serta berbagai lomba. Pemandian air panas Leja. Pemandian air panas ini terletak di kawasan hutan lindung di Kecamatan Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Pemandangan sekitar kolam pemandian sangat indah dengan banyak pepohonan rindang dan udaranya yang sejuk. Ada juga gazebo yang disewakan dengan tarif Rp50.000 per 2 jam. Di tempat wisata ini terdapat 5 buah kolam dengan kedalaman dan ukuran suhu yang beragam. Suhu terpanas dari sumber air ini adalah 60 derajat Celcius. Air panas ini dipercaya bisa menyembuhkan segala penyakit kulit dan rematik karena kandungan belerangnya. Untuk dapat berendam di kolam ini, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp3.500 untuk anak-anak. Yang menarik dari tempat wisata ini adalah banyaknya botol dan plastik yang digantungkan di sekitar lokasi pemandian. Konon, jika menggantung botol atau plastik maka permohonan akan segera terkabul. Jalan Sumba Opo. Berlibur tak lengkap jika tak mengunjungi pusat oleh-oleh khas kota yang didatangi. Tidak jauh dari Pantai Losari dan Benteng Rotterdam, ada Jalan Sumba Opo yang ramai digunakan sebagai tempat menjual dan mencari oleh-oleh khas Makassar, mulai dari kerajinan, makanan khas, sampai dengan minyak gosok cap tawon. Minyak gosok cap tawon menjadi oleh-oleh populer yang diburu banyak wisatawan. Sekedar tips jika membeli minyak gosok ini. Minyak dengan tutup botol berwarna putih memiliki efek yang lebih panas ketika menyentuh kulit. Hal ini dikarenakan kandungan minyak yang ada, sedangkan minyak gosok dengan tutup botol berwarna merah memiliki efek panas di bawah tutup putih. Namun tentu saja harga yang ditawarkan pun berbeda. Minyak dengan tutup putih lebih mahal dibanding tutup merah. Selain minyak gosok, yang populer lainnya adalah miniatur kapal pinisi dalam botol. Untuk miniatur berukuran kecil, harga yang ditawarkan adalah Rp75.000 hingga Rp100.000 per buah. Pasar di Jalan Sumba Opo ini buka mulai pagi sampai malam hari. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.